Halo Bensi Family di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, kembali lagi bersama kami di channel Bensi Tanggong. Jadi hari ini videonya sesuai dengan judulnya, soal kejadian tanggal 10 bulan 10 2022 di Ukraina. Banyak Bensi Family yang bertanya keadaan kami, situasi mertua, ataupun keadaan di Ukraina sekarang. Jadi nanti ini aku akan jelaskan sedikit dari informasi yang aku dapatkan sampai saat ini. Oke? Jadi stay tune. Benis tangga. Benis. Jadi kita mau dimakan ikan prinsesa benis tangga. Kok aku jadi princess? Kok aku princess? Kenapa kau merudah ke aku? Ini Batak Sumatera. Iya. Ini Batak Sumatera. Jadi banyak sekali Bensi Family yang bertanya dan DM aku juga yang bilang, Bang, bagaimana keadaan kalian? Karena kami lihat berita sekarang itu Ukraina diserang besar-besaran lagi oleh Rusia katanya. Ya itu betul, pada tanggal 10 Oktober 2022 kemarin Ukraina diserang lagi dengan roket sama tentara Rusia. Diserangnya itu kebanyakan fasilitas umum kayak apa namanya, bus stop, pemberhentian bus, perkantoran, rumah penduduk, jalan raya gitu kan, yang lagi nyebrang pun ada yang sampai korban. Jadi memang benar diserang, kira-kira kalau nggak salah misilnya itu kayak roketnya itu ada 84 roket yang diluncurkan satu hari itu. Karena itu semuanya langsung diserang. Nanti aku tunjukkan ada juga ininya, petanya yang diserang itu. Jadi hampir semua kota-kota besar yang diserang. Habis itu kira-kira 84 misil kalau nggak salah. 56 diantaranya dihancurkan. Yaitu 43 diantaranya cruise missile sama diantaranya itu ada 13 drone juga. Jadi aku harus tulis di sini, nanti salah ngomong pula aku. Jadi itu informasi yang aku tahu. Nanti bisa kalian lihat di peta ini yang semuanya ini rata-rata yang kena itu. Lviv kena, kota kami Ternopil kena, kota daerah mertua Khmelnytskyi juga kena, Vinnytsia kena, Zhytomyr juga, Kiev, Odessa, Mykolaiv, Dnipro, Zaporozhye, terus Kharkiv, Konotop. Pokoknya semua ini yang di peta ini, semua yang merah ini semua ini yang kena ya. Jadi sebenarnya dari tempat-tempat itu aku punya videonya, tapi aku kurang ini ya, seperti yang lalu-lalu juga kan aku nggak tunjukkan video footage-nya karena menunjukkan korban-korbannya yang tergeletak gitu kan, meninggal di jalan raya, di dalam mobil pun ada, yang deruntuhan pun ada. Jadi bangunan-bangunan ada juga, waktu roketnya mendarat pun aku punya videonya, yang kena di mana aja juga aku punya videonya, tapi aku nggak buat karena kalian juga bisa lihat dari berita-berita yang lainnya, dari berita-berita yang udah tersebar lah. Nanti kalau aku buat, kau itu karena di Ukraina membela Ukraina, bukan, karena ini fakta yang aku dapat di sini. Maksudnya kita tinggal di sini, kita itu nggak merekayasa yang benar-benar terjadi. Jadi aku tanya juga teman-temanku yang tinggal di beberapa daerah tersebut, karena banyak teman-teman main basket juga kan dari tempat-tempat tersebut. Aku tanya mereka, ada kena nggak, kalian baik-baik saja nggak? Gitu kan kita tanya. Ada saudara juga di Kiev, banyak kayak abang iparku juga di Kiev kan, tapi mereka aman-aman aja. Terus ya itu banyak korban. Kota kami juga kena, kota mertua kena, tapi untungnya puji Tuhan kita itu sampai saat ini masih aman-aman saja. Jadi pas tanggal 10 itu, yaitu kita itu banyak mendapatkan masalah juga ya, kayak listrik semuanya mati di beberapa tempat. Nanti seperti yang di peta ini kalian lihat, ini yang ada gambar api ini semua itu adalah daerah-daerah yang diserang tadi, yang seperti peta pertama yang aku taruh. Kalau yang kuning itu kayak tanda Peter itu adalah tempat atau daerah yang mendapatkan masalah di listrik. Jadi padam listrik itu kan. Tapi untuk tempat-tempat yang lainnya ada yang nggak kena, ada yang kena yang lebih parah untuk listrik. Jadi makanya kita itu sekarang itu disarankan untuk ekonomis menggunakan
listrik di rumah supaya bisa kebagian ke tempat-tempat yang terkena dampak musibah ataupun bom roket tersebut. Jadi ya itu, jadi banyak masyarakat sipil yang kena. Sangat disayangkan sih, tapi mau kemana lagi. Tapi sih kita itu tetap berdoa supaya semuanya selesai, aman. Karena Ukraina juga kan nggak mungkin menyerah gitu aja. Mereka juga harus membela tanah air mereka. Dan pada saat tanggal 10 itu pun harusnya kan Uli sekolah itu pagi. Pas jam 8-nya, jam 8 pagi itu ada alarm kan. Alarm itu langsung di seluruh Ukraina kena alarmnya. Jadi si Uli itu biasanya berangkat sekolah jam 8.30 gitu, jam 8. Jadi pas alarm, kalau alarm dia tuh nggak boleh berangkat sekolah. Jadi tunggu hijau dulu alarmnya. Kalau merah masih alarmnya, nggak boleh pergi. Jadi kalau hijau baru boleh pergi. Tapi kalau misalnya dia udah di sekolah tadi ya, ada alarm, mereka akan pergi ke bunker yang sudah disiapkan oleh sekolah tersebut. Dan kalau masih lama, nanti orang tua bakalan disuruh menjemput. Dan itu, gara-gara itu mereka diliburkan sekolah semingguan atau bisa lebih, kita nggak tahu. Karena ada tempat-tempat yang harus diperbaiki juga. Karena mereka ingin menghindari banyaknya korban jiwa termasuk anak-anak kan. Karena semua kan sekolah udah mulai lagi. Katanya gara-gara ini sekolah ditutup lagi dan semua mahasiswa itu belajar dari rumah online. Dan sayang sekali lagi di Kiev itu ada tempat kita dulu foto-foto itu kena, dan di dekat taman itu ada permainan anak-anak. Aku harap sih nggak ada anak-anak pas di situ lagi main pas roketnya, dan roketnya itu pas mendarat di tempat main anak-anak itu. Uli juga main-main di situ dulu. Dan yang kena lagi itu Universitas Nasional Taras Shevchenko, yang dimana itu universitas yang aku dulu bilang ada dosen bahasa Indonesia, Pak Prabowo di situ mengajar. Kampusnya itu kena, jadi untuk saat ini mereka nggak belajar sepertinya. Karena kan banyak juga warga negara Ukraina yang belajar bahasa Indonesia, dan bapak itu yang mengajarkan mereka di situ, di universitas itu di Kiev. Mudah-mudahan cepat selesai perbaikannya, terus mulai masuk sekolah lagi. Karena si Uli juga kapan sekolah ini. Tapi mereka itu udah seperti biasa mendengarkan alarm itu dan ada kejadian seperti itu. Bahkan ada video juga mereka itu sampai nyanyi lagu kebangsaan mereka di bunker. Walaupun di atas sedang ada berjatuhan roket, mereka nyanyi dan sambil belajar juga. Jadi mental mereka udah di challenge. Di bawah rel kereta api pun, di metro, ada juga berkumpul banyak orang karena pas lagi bekerja kan jam kerja sebenarnya itu. Jadi mereka ruang bawah tanah atau di metro itu, dan nyanyi juga di situ lagu kebangsaan Ukraina kayak gitu. Puji Tuhannya tadi di daerah kita udah hidup lampu, listrik udah mulai mengalir lagi karena sempat mati lampu beberapa jam. Beberapa kota lainnya masih banyak seperti yang di peta tadi aku bilang, yang kuning itu semua itu daerah-daerah yang aliran listriknya masih terganggu. Dan kami hari ini, puji Tuhan, udah bagus. Dan air juga sempat mati. Mereka itu nggak ada air, nggak ada listrik, tapi air sempat mati dan udah hidup. Karena ada yang kena juga pipa-pipa yang di jalanan, dan air sempat mati. Dan tadi aku lihat ada foto. Cepat kali pembangunannya, aku aja kaget sama istriku. Jadi ada kena bom gitu di jalan kan, kayak di perberhentian bus. Kena bom, 1 hari mereka langsung selesaikan itunya, pembangunannya. Cepat kali, kami kaget. Intinya sih, ya mudah-mudahan sih semoga semuanya cepat aman kembali seperti sedia kala. Kami di sini memilih pulang karena banyak, bang kan masih perang kok pulang gitu kan, masih banyak juga yang tanya. Ya kita memutuskan pulang karena kita merasa lebih nyaman di sini. Aku juga pribadi lebih merasa nyaman di sini. Jadi kita udah tahu kan situasi ataupun jadi udah kebiasaan sebenarnya. Jadi mungkin nggak tahu juga, mertua katanya mau jemput kita karena mereka takut. Walaupun di tempat mereka kena, tempat kami kena, tapi katanya mending kita ngumpul sama-sama kata mertua. Kalau apa-apa kan bisa bareng, apalagi kita ada mobil kata mertua, bisa pergi cepat naik mobil. Kalian gak ada mobil soalnya katanya. Jadi kayak mau diuksikan sama mertua. Kita lihatlah mereka nanti datang atau kayak mana, nanti kita beri keputusan sama mereka. Itu sih kami
kami minta doanya aja dari Bensi Family semua. Perang ini masih ada dan masih terjadi. Karena banyak yang bilang, kok nyawa santai-santai aja. Ya udah aku bilang, kita itu tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Karena kita nggak bisa di rumah aja terus. Ekonomi itu tetap jalan, semua orang tetap jualan. Minimarket, mall, supermarket, yang di pasar-pasar jualan, yang di jalan-jalan gitu. Street food itu masih jualan seperti biasa. Tapi itu kalau ada peringatan alarm ya tetap dijalankan. Kayak nggak boleh ada, misalnya pas lagi belanja nih di supermarket, terus tiba-tiba ada alarm, mau di supermarket, mau di pasar gitu ada alarm, kita harus pergi ke bunker atau keluar dari gedung tersebut. Karena banyak targetnya itu ada rumah sakit, ada bangunan-bangunan penduduk, dan supermarket, pom bensin juga, karena ingin menghentikan apa istilahnya, energi di Ukraina. Makanya kena kayak pembangkit tenaga listrik gitu kan, PLN mereka yang besar-besar gitu kena. Jadi makanya ada mati lampu di beberapa kota, dan katanya sih secepatnya bakaran pulih lagi. Jadi itu sih Bensi Family, kami minta doanya supaya kami sehat-sehat aja. Aku juga gak bisa ngomong banyak ya. Doakan kami di sini juga, karena banyak juga beberapa orang Indonesia yang kotanya kena. Di Kiev ada, di Odessa ada, di Lviv ada orang Indonesia, mana lagi? Pokoknya masih banyak tersebar orang Indonesia. Dan kita masih sering kontak-kontak karena kita punya grup masing-masing. Jadi itu dia video kita untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, share. Seperti aku bilang, di sini itu masih perang, oke? Jadi doakan aja kami sehat-sehat dan aman-aman di sini. Terima kasih, Horas dari Indonesia. Biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kalian buat. Terima kasih Horas dari Indonesia.